Bayangkan, pagi itu langit Surabaya dipenuhi oleh asap. Di udara, terdengar ultimatum mengerikan dari Jenderal Robert. Semua pejuang Indonesia diminta untuk mengumpulkan semua senjatanya. Bahkan, bendera merah putih pun juga harus diturunkan. Batas waktunya, paling lambat pada tanggal 10 November 1945. Kalau tidak, mereka mengancam akan membumi hanguskan Surabaya. Tapi, di tengah ancaman itu, muncul suara yang lantang dari seorang pemuda yang bernama Sutomo. Suara yang mengguncang udara dan membangkitkan semangat para pejuang pemuda-pemuda Surabaya. Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. 17 Agustus 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Namun kebebasan itu ternyata belum benar-benar utuh. Penjajah datang membawa pasukan Inggris yang ingin menjajah Indonesia kembali. Melihat hal tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta berusaha berdiplomasi. Tetapi rakyat belum sepenuhnya berpihak. Maka, atas saran para pejuang dan Jenderal Sudirman, Bung Karno mengirim surat kepada ulama besar di Jawa, yakni Kiai Hasyim Asy'ari, untuk meminta fatwa. Akhirnya, Kiai Hasyim Asy'ari pun mengajak para kiai dan ulama se-Jawa dan Madura untuk berkumpul. Dari pertemuan itu, lahirlah resolusi Jihad Nahdlatul Ulama dengan 3 seruan yang dahsyat. 1. Setiap muslim wajib memerangi penjajah yang dianggap menghalangi kemerdekaan Indonesia. 2. Siapapun yang gugur di medan perang, syahid di jalan Allah. 3. Siapapun yang membela penjajah dianggap memecah belah bangsa. Resolusi ini menyebar begitu cepat, dari pesantren ke pesantren, dari desa ke kota. Para santri yang dipimpin oleh para kiai dan ulama hingga rakyat biasa pun semuanya bergerak menuju Surabaya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Pertempuran pun mulai pecah, hingga pada tanggal 29 Oktober, Surabaya berguncang. Tentara sekutu kewalahan hingga akhirnya mengajak Presiden Soekarno untuk berunding. Kesepakatan gencatan senjata pun tercapai. Tapi, baru beberapa saat dari gencatan senjata, terjadilah insiden Jembatan Merah yang menewaskan Jenderal Malabi. Dan dari situlah ultimatum 10 November lahir. Saat itu, Bung Tomo kembali menyalakan radio perlawanan. Pidatonya membakar semangat semua rakyat. Indonesia tidak kalah dalam peperangan, sekalipun melawan Inggris. Hal itu dibuktikan dengan tewasnya Jenderal Malabi dan Jenderal Robert. Lalu, siapakah pemenang Perang Dunia Kedua? Bukankah seharusnya Indonesia? 10 November 1945, langit Surabaya menggelegar. Bom, meriam, senapan, semuanya menghujani kota. Tapi rakyat Surabaya tak pernah merasa gentar. Mereka hanya bersenjata bambu runcing, parang, senapan hasil rampasan, dan alat-alat ala kadarnya. Perang tersebut berlangsung selama berhari-hari, hingga menewaskan sebanyak 20.000 syuhada. Meski begitu, Surabaya tak pernah tunduk. Pertempuran itu bukanlah sekedar perang, tapi sebagai bukti bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari penjajah. Kemerdekaan ditebus dengan darah, dengan nyawa, dan dengan doa para pahlawan. Dan tanggal 10 November, kita tidak hanya sekedar mengenang, tetapi kita juga bersyukur dan berjanji untuk menjaga api perjuangan para pahlawan. Selamat Hari Pahlawan 2025. Mari menjadi generasi yang tidak hanya mengenang, tetapi juga melanjutkan perjuangan para pahlawan. Apakah kamu siap?